Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Baga yang mewakili Ibu Pengajar Praktek CGB Angkatan 05 Bu Ulfia yang selamat datang di SMA Negeri 1 Baga. Teman-teman, rekan guru, rekan sejawat dan pegawai tata usaha, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul dalam rangka pendampingan yang kedua calon guru penggerak angkatan 5. Agenda hari ini adalah telaah visi misi sekolah yang nanti akan dipandu oleh Ibu Ulfia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menghadiri undangan kami. Ini namanya telaah, berarti tidak harus ada perubahan, tapi sekiranya diperlukan perubahan berarti juga tidak haram, perlu juga adanya perubahan, tetapi perlu proses berikutnya, karena di dalam visi misi itu ada sosialisasi kan. Sebelumnya marilah kita buka dengan bacaan Fatihah. Semoga pertemuan kita nanti mempunyai penuh makna. Ila hadirat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum ke Bu Ulfia, kepada Pak Nawanto selaku Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum, disilakan. Terima kasih Pak Nyaryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Ulfia selaku fasilitator dari guru penggerak, Bapak Nyaryadi, Bapak Imam, dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Yang pertama, permohonan maaf dulu dari kepala sekolah. Sedianya kepala sekolah sendiri yang akan hadir, Ibu. Sudah dihubungi oleh Paknya itu minggu kemarin, insya Allah hadir tadi, tapi kesehatannya langsung drop, merah tadi padam ya wajahnya, terus terus pulang, terus dia mewakilkannya untuk ini semua kepada kami yang ada di sini. Untuk teman-teman Baga, hari ini juga ada pasnya ngajar, saya kosong sendiri, jadi saya pas ditugasin dulu. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kami sudah diinformasikan oleh Pak Nyaryadi berkenan dengan apa yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Kami terbuka sekali kalau misalkan nanti visi dan misi ini ada perubahan. Yang jelas visi dan misi kami belum menuju ke merdeka, yang jelas. Karena baru 2 tahun lalu Pak Imam ya kita revisi ya, zamannya Bu Setia. Ya 2 tahun baru 2 tahun ini visi ini dilaksanakan. Jadi sementara kemarin kami juga koordinasi dengan kepala sekolah, halah sih apa gorong nanti aja, kalau sudah kita benar-benar lakukan untuk itu semua, untuk kurikulum merdeka kurmanya kita lakukan. Itu berkenan dengan itu. Tadi kami hanya dikasih mandat tentang visi misi ini. Untuk yang lain kami mohon maaf, mungkin kalau nanti perlu kita diskusikan akan kami catat dan akan kami laporkan ke kepala sekolah. Itu aja. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Paknya. Kita nanti diskusi saja karena pengambil kebijakan belum ada, mungkin kemungkinan nanti ada waktu jeda untuk kami konsultasikan dulu. Itu informasinya dulu Bu Ulfia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nawanto yang sudah mewakili Bapak Munaji sebagai PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baga.
Untuk berikutnya langsung saya berikan waktu kepada Bu Ulfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu yang ada di sini. Saya juga terima kasih kembali karena saya sudah diterima datang siang-siang ke sini, makanya mungkin di sela-sela kesibukan jenengan. Saya kedatangan kali ini dalam rangka pendampingan individu yang kedua dari teman CGP kita, yaitu Bapak Nyaryadi. Fokus dari tema dari pendampingan kali ini sebetulnya perubahan paradigma kepemimpinan pembelajaran ya. Kemudian fokus ya ada beberapa agenda ya dalam pendampingan ini, yang salah satunya mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ini. Nah, dalam diskusi ini saya sendiri sebagai moderator ya, nanti sedangkan pemimpin diskusinya Pak ya, tapi sekaligus nanti ya yang menentukan jalannya diskusi ini. Nah, ada 3 hal yang akan dibahas di sini. Yang pertama itu menganalisa, menganalisa aja ya, menelaah kembali tentang visi sekolah. Apakah sudah berpihak pada anak? Kemudian kalau sudah, yang kedua, bagaimana contoh program sekolah dalam menerapkan visi itu. Terus yang ketiga, jika dimungkinkan atau dirasa perlu, ada pengembangan yang mana yang perlu atau bisa dikembangkan dari dalam menjalankan visi sekolah tersebut. Dan memang tujuan diskusi ini tidak harus sampai merubah. Kalau memang nanti ada hal yang dirasa dibutuhkan, ya boleh nanti diusulkan. Jadi memang ini sifatnya hanya menelaah kembali atau menganalisa untuk ini mewujudkan prakarsa perubahan ini. Untuk jalannya diskusi, mungkin pemaparan dulu, kemudian usulan atau tanya jawab, monggo saya serahkan ke Pak Nyaryadi selaku pemimpin dari diskusi ini. Jadi waktu saya kembalikan ke Pak Nyaryadi, monggo saya mengikuti saja. Terima kasih. Untuk acara telaah visi misi, sebelumnya saya paparkan dari visi misi yang ada di papan kanan ya. Ini visi SMA Negeri 1 Paka, terciptanya insan religius dan berkarakter mulia, unggul dan terampil dalam prestasi, berbudaya, lingkungan, dan berorientasi global. Ini visinya, visi yang sudah diupdate 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk pelaksanaan visi ini didukung langkah-langkah yang berupa misi, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang religius untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berkarakter mulia, antara lain jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, mandiri, kreatif, demokratik, semangat kebangsaan, gemar membaca dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berorientasi abad 21. Kemudian 4, mengembangkan pembelajaran melalui olah rasa untuk meningkatkan kepekaan, apresiasi keindahan seni budaya dan olahraga, serta berkompetensi untuk mengekspresikannya. 5, mengembangkan pembelajaran kreatif, inovatif, dan berbasis TIK. Nomor 6, mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan bakat minat dalam bidang olahraga, seni, TIK, dan tata boga. 7, menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman. 8, menumbuh kembangkan budaya prestasi dan semangat keunggulan sehingga mampu bersaing di era
global. Kalau melihat visi dan misi SMA Negeri 1 Pagar, yang perlu kita cermati apakah visi dan misi sekolah ini sudah berpihak pada murid atau belum. Kalau secara tersurat berpihak pada murid itu nggak ada kalau secara tersurat. Tapi kalau tersirat banyak. Kalau misalkan kita mau memasukkan misalkan penebalan profil pelajar Pancasila misalkan yang di misi yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berkarakter mulia. Ini adalah value universal yang ada di modul 1.4 ya, 1.4 gitu. Ini ada, terus kemudian jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, mandiri, kreatif. Ini adalah komponen profil pelajar Pancasila yang saya singkat makan roti manis makma, berarti keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kan itu berkebinekaan global. Kemudian mandiri, nis berarti bernalar kritis. Kemudian roti berarti gotong royong. Kemudian T-nya kreatif. Ini sudah ada. Kalau tersiratnya itu dari sini mungkin ada masukan. Jadi setelah paparan nanti ada masukan dan hasil dari masukan panjenengan itu nanti bisa kita bawa ke proses berikutnya. Apakah penguatan profil pelajar Pancasila itu kalau pada pelaksanaan kurikulum merdeka secara tersurat ada di visi-visi gitu? Tidak harus ya. Tapi memang lebih baik lagi kalau ada kan visi yang nyambung dengan visi pendidikan Indonesia saat ini kan memang mewujudkan generasi yang tangguh gitu ya, mewujudkan Indonesia maju dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Otomatis akan sangat spesifik ya, akan sangat mengarah gitu loh kalau visi sekolah itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kan di situ lengkap sudah ada karakternya, tapi juga ada keunggulan IT-nya, kecerdasannya, kreatifnya, dan itu insya Allah yang memang dibutuhkan bertahan hidup di dunia saat ini. Ada baiknya mengacu ke sana. Kalau memang ada niat, mungkin merasa karena ini sudah 2 tahun yang lalu ingin merevisi. Begini Bu, mungkin kami bisa. Karena kami pada saat itu berpikirnya visi itu langkah angan-angan yang akan kita capai berarti ke depan. Jadi kalau menurut saya untuk profil pelajar Pancasila itu sudah masuk di karakter yang ini. Jadi untuk mewujudkannya bukan di visinya saya kira, tapi nanti di visi atau di tujuan yang lain. Tapi kalau visinya ini saya kira angan-angan kami pada saat itu merumuskannya, ini angan-angan kita itu memang jauh ke depannya gitu. Jadi makanya kalau di visi ini secara tersiratnya ada, tapi tersuratnya nanti mungkin bisa masuk di misi atau tujuannya. Kalau sementara itu Pak Imam ini dulu yang juga menyusun. Ya. Terima kasih Pak Andra Ibu dalam mengolah mungkin Anda menyampaikan. Barangkali mungkin saya ulangi, jadi terkait dengan mungkin keterkaitan dengan profil pemuda Pancasila, mungkin saya barangkali yang masih awam tentang apa
indikator dari profil pemuda Pancasila, mungkin profil pelajar Pancasila. Nah, ini istilahnya udah clear. Nah, mungkin indikatornya perlu disampaikan untuk teman untuk saya yang masih belum paham, sehingga nanti bisa cross check apakah nanti mungkin nempel tipis-tipis di kalimat atau mungkin di misi kita yang sudah ada, atau mungkin kalau kita pandang mungkin barangkali kok kelihatannya belum ada yang nyantol di situ, mungkin perlu, kalau memang dirasa perlu mungkin di misinya mungkin perlu dipertegas, nanti nggak tipis-tipis atau dipertebal gitu, mungkin barangkali seperti itu. Ya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Imam. Untuk profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 komponen yang tadi saya singkat makan roti manis tadi, yaitu yang pertama keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Terus kemudian kebinekaan global. Di sini di misi kita ada kebinekaan global, berorientasi global. Tetapi maksud dan tujuannya mungkin ada ada sedikit perbedaan. Kebinekaan global itu mempunyai makna nanti lulusan dari SMA Negeri 1 Pakai itu mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Yang dimaksudkan di profil pelajar Pancasila yang kebinekaan global itu. Kalau yang ini berorientasi global itu wawasannya sebenarnya juga ada. Jadi antara perbedaan kesukuan, perbedaan agama, perbedaan bahasa, di sana diharapkan ada toleransi yang tinggi. Terus kemudian yang kedua gotong royong. Yang ketiga gotong royong. Kemudian yang keempat itu kreatif. Yang kelima mandiri. Yang keenam yang terakhir ini bernalar kritis. Dan ini merupakan, kalau di kurikulum sebelumnya itu kan karakter itu Pak Imam. Ya, penguatan karakter itu. Cuma kalau yang di kurikulum Merdeka itu dicetuskan dengan nama profil pelajar Pancasila. Di sana muncul kata-kata Pancasilanya. Itu penguatannya. Karena apa? Nanti diharapkan kegiatannya sudah dilingkupi pemikiran yang berfalsafah Pancasila, mungkin seperti itu. Dari pemikir-pemikir yang ada pencetus kurikulum Merdeka maksudnya seperti itu. Jadi karakter itu secara umum, terus kemudian membuat istilah khusus di Indonesia, penguatan profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai-nilai mulia. Terus di sini Bu, untuk pelaksanaan ini anak-anak sudah, kalau misalkan yang ini pengembangan pembelajaran meningkatkan keterampilan, di sini ada double track Bu. Double track, ada tatap muka. Kebetulan ini Pak Imam adalah yang adminnya di sana, yang membantu anak-anak setiap hari Sabtu. Kebetulan kami itu kan 5 hari kerja sampai Jumat, terus kemudian Sabtunya double track itu. Terus kemudian yang berpihak pada anak, nilai karakter mulia ya. Cuma yang di sini hukuman masih jalan. Jadi kalau di teman-teman tuh masih bingung, nggak dihukum marah-marah masuk berubah gitu loh. Masih bingung karena kemarin kita mengadakan diseminasi itu tidak semua orang. Terus kemudian kebetulan yang saya tembak, karena beliau-beliau itu sebagai tim pas saat itu ada double kegiatan, jadi nggak mengikuti.
Kalau yang ikut diseminasi sudah ada perubahan, tetapi untuk beberapa teman yang saat itu nggak ikut kan belum juga. Sehingga saya mempunyai kesimpulan gini, ternyata materi ini memang belum diketahui oleh teman-teman guru pada umumnya. Seumpama diketahui semua, insya Allah ada perubahan nyata. Gitu. Ya, jadi mengarah paling banter itu pada sanksi dan konsekuensi. Masih hukuman masih ada, terus tuh kalau masalah kegiatan yang lain pramuka ada, ekstrakurikuler ada, di KBF juga sudah berjalan. Tapi ya itu yang paling perlu apa ya, perlu ada perubahan. Yang saya lakukan adalah perubahan ke arah budaya positifnya. Yang bagaimana kira-kira? Budaya positif ya seperti itu, spesifikasinya nanti di kelas-kelas teman-teman itu wali kelas terutama nanti membuat keyakinan kelas dulu. Ya, keyakinan kelas dulu itu yang sebagai apa ya, sebagai mimpi dari anak-anak, ide dari anak-anak itu dibangun dulu, baru kemudian nanti ketika pelaksanaan ada pelanggaran, anak-anak bisa ingat apa yang sudah disepakati. Itu yang jadi aksi nyata di modul saya 1.4 itu. Jadi membuat keyakinan kelas, terus kemudian nanti akan yang di tim tatip itu juga nanti saya dorong untuk membuat keyakinan sekolah. Di situ. Jadi dari dasar dulu, jadi kami masih minta waktu untuk mengadakan perubahan budaya positif. Untuk yang lain kedisiplinan Pak, saya kira bagus, cuma ya memang ada 1-2 anak melanggar. Saya kira bukan saya kira masih dalam penilaian wajar. Ya, memang kita kan di dunia pendidikan ini dinamis ya Pak ya. Yes. Jadi kalau dulu zaman saya tuh istilahnya kesepakatan, sekarang keyakinan. Tapi intinya itu kan memanusiakan murid ya. Kita dengar kemauan mereka, diajak merumuskan bersama. Nah kalau mereka melanggar, berarti ya konsekuensinya harus melaksanakan itu tadi yang sudah diyakini. Ya. Yang ini ya Pak Imam sudah ikut-ikutan saya di kelasnya juga membentuk keyakinan kesepakatan kelas itu. Kebetulan kelas saya kan sebagai kelas ini 2 tahun ini termasuk kelas-kelas khusus, artinya khusus berat atau pas sekali. Yang ini ada 2 anak wali saya mungkin yang harus semua sudah tahu perhatian khusus kaitannya mungkin dengan keyakinannya untuk dia bisa berpercaya itu sangat dong. Kemarin saya coba kali tidak pernah ketemu, jika ketemu ternyata anak ini sangat perhatian sekali. Sering ke tempatnya. Jadi untuk telah visi misi ini, kalau saya secara pribadi memang ingin supaya SMA Negeri 1 Bangka kelihatan penyambutannya pada implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu ciri khasnya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau misalkan untuk profil pelajar Pancasila itu tersurat entah di visi atau di misi, ini menggambarkan SMA Negeri 1 Bangka mengimplementasikan kurikulum merdeka. Gitu. Gimana Bu? Boleh asal itu disepakati bersama. Iya. Oke. Tapi kembali ya, jadi pertanyaan romantik kita yang pertama terjawab berarti sudah dengan beberapa program sekolah yang tadi di dokter sampaikan. Ya. Jadi pertanyaan telaahnya yang tadi sudah. Ya memang idealnya pasti kita mikir ke siswa gitu kan. Maunya nanti kebutuhan siswanya itu apa? Untuk minimal untuk level berikutnya.
Jadi programnya itu sudah ada yang perlu ditambahkan ya, program sekolah untuk mendukung kesesuaian mungkin barangkali. Apa ya? Apa biasa kalau pagi sholat duha? Iya, itu sudah. Ada kebiasaan sholat duha, terus sholat duhur berjamaah, Sholat Jumat. sholat Jumat juga. Itu yang masalah keimanan, yang komponen profil pelajar Pancasila yang pertama. Jadi ya secara umum sudah. Ya, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tiap pagi. Ya, kebinekaan globalnya sudah masuk. Untuk kalau tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung ke arah visi, ya semua kegiatan mendukung ke arah visi. Gitu. Terus masalah kelemahan yang belum yang saya potret, yaitu tadi menurut saya masih ada hukuman memang. Karena kami juga bingung, orang nggak dihukum juga berubah, masih ada pikiran gitu. Mungkin ganti istilahnya. Cuma ya hukumannya nggak terlalu, Bu, cuma kadang-kadang push up gitu. Iya, ataupun itu kan bisa kita masukkan keyakinan itu, Pak. Iya. Tapi kalau kamu melanggar bagaimana konsekuensinya? Itu kan sebenarnya bahasa lain, tapi kita tetap mendisiplinkan. Iya. Tapi kan prosesnya yang beda. Iya. Dari anak-anak disampaikan lebih dulu, diajak kamu dulu. Ya mungkin kalau dilihat tampilannya kayaknya sama aja, kan mungkin berbeda di prosesnya. Di proses pelaksanaan juga berbeda cara. Iya. Ya, jadi untuk yang pemantik ketiga itu tadi saya ingin membangun keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ini dalam rangka mewujudkan visi yang ini agak beda dengan yang bicara yang bicara ini berbudaya lingkungan menuju persaingan global. Ini diringkas lagi, Pak Imam ya. Yang berorientasi. Ini Yang tadi yang terakhir ya. dijadikan satu. Terciptanya Naskah aslinya itu, yang naskah aslinya ini. unggul dan tampilnya dan juga Unggul aja itu, unggul dan tampil dalam prestasi berbudaya lingkungan, cuma beda dikit loh, dan berorientasi global. Kalau di sini menuju persaingan global. oh iya iya. Tapi ya saya tadi juga sudah menangkap Pak yang menyampaikan lebih ke yang berorientasi ya, karena ini sudah mengandung kebinekaan juga. Budaya lingkungan ini kan kebinekaan juga. Iya. Kalau budaya lingkungan iya. Unggul terampil dalam prestasi ini juga pada bernalar kritis, kreatif juga. Karakter itu pada komponen yang pertama berapa mulia. Ya jadi memang sudah selain Ini sudah sih seperti yang saya minta tadi barangkali yang saya masukkan profil pelajar Pancasila dengan indikator yang disampaikan tadi. Monggo dia. Nyantol semua. Ya. Jadi nyantol semua. Oh dia ikut sini ikut peserta. Biar rame. tadi sudah jadi pemaparan materi ini seperti ini. Tugas saya kurang. Ini SPD-nya juga malah ketinggalan. Saya ambilkan. Monggo boleh sambil dilanjut. Jadi kemakan saya udah nyantol di sini. Iya. Misi kita. Syarat Kalau waktu itu kan belum tergambarkan Iya. indikator tentang ini. Iya. Kalau yang lalu. Rumusannya kan belum ada. Ya. yang kekurangannya kita itu cuma tidak ada kata-kata Pancasilanya Ya. itu loh. Iya. Kalau yang ada komponennya sudah di bawah semua. Ya. Peserta baru. Iya Pak. Ini teman guru penggerak SMP sini. Begitu tentang visi dan misi SMA Negeri 1 Pakar. Berarti sudah secara tersirat sudah ada
dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Itu. Kalau masalah fisiknya memang ada foto-foto kepala sekolah yang sudah mutasi. Ya masalah cetak. Iya. Ya ini kelemahannya kalau diberi foto ya. Itu. Terus untuk pelaksanaannya yang seperti saya ceritakan itu. Terus kemudian yang ingin saya bangun itu tadi keyakinan itu saya bangun, nanti saya akan kolaborasi dengan tim tatib dan Bapak Ibu wali kelas, kurikulum dan kepala sekolah. Mulai dasar dulu tentang keyakinan nilai universalnya, nilai mulianya di situ. Terus untuk keyakinan kelas nanti mungkin saya minta waktu kalau ada rapat dinas Pak Net tanggal 12 minta waktu tentang membangun keyakinan kelas itu. Terus ya memang ada beberapa teman-teman sudah mengikuti tetapi belum semuanya. Ya Pak, ya kalau memang nanti visi ini kan yang menjalankan seluruh warga sekolah, termasuk warga positif juga yang membangun dan melaksanakan juga seluruh warga sekolah yang memang perlu dikomunikasikan bersama. Ya, itu terus kemudian kelemahan saya itu secara pribadi ya saya mengakui kekurangan saya itu di kolaborasi Bu. Iya, kolaborasi itu saya paling lemah. Karena apa? Saya kebanyakan kerjanya itu mandiri. Entah apakah ini merupakan dampak dari orang matematika ya, saya kira Pak Imam juga matematika. Itu bukan orang IPS. Kalau orang IPS memang kayak Budia ini kolaborasinya keren. Orang IPS gitu. Jadi saya juga sambil belajar untuk kolaborasi dengan teman-teman. Jadi minimal rencana itu ini orang-orang tahu gitu. Tapi memang ada ini Pak, memang proses macam-macam gitu. Ada kalanya seperti sekolah saya itu kan juga mungkin mirip ya, gurunya juga banyak. Untuk merumuskan sesuatu bersama itu kan kalau langsung mentah orang banyak ini kan nggak jadi. Jadi memang ada tim penyusunnya itu saat kita diskusi itu ditampilkan, nah dari situ bisa tambah atau dikurangi atau ya itu dari awal disampaikan nanti begini ini ada tampilan kasarnya masih berapa atau apa dengan bahasa kita. Jadi mungkin itu malah mempercepat proses. Yang penting kan kolaborasi ini ada kerjasama. Tapi kalau dari mentah mungkin langsung kelompok orang 80 kan menyita waktu kan tidak jadi. Ya, terima kasih masukannya Bu. Itu tentang visi misi, mungkin masih ada usulan dari Bapak Ibu yang hadir? Iya, ya. Pertama yang perlu dikembangkan selain menjadikan keyakinan kelas itu sebagai awal untuk menjalankan program sekolah. Iya, sebagai awal untuk menjalankan program sekolah budaya positif. Itu saya mengarah ke terbentuknya keyakinan kelas. Di Bagja saya juga itu yang aksi nyatanya. Aksi nyata modul 1.4 1.3 yang visi guru. Ya mungkin ada usulan dari Bapak. Mungkin ada yang masih bisa dikembangkan dengan melihat aset yang ada di sini. Nah, kemudian juga dari visi itu mungkin dari visi tadi itu unggul dan terampil, mungkin terampilnya bisa diperluas kembali. Terampil yang bagaimana? Karena nanti kan dari SMA ini nanti maunya kemana? Kuliah lagi, atau kan mungkin ada yang maunya bekerja, mungkin
ditambahin atau gimana? Mungkin ini hanya sekedar kayak saya tadi habis dari SMK. Kalau dari SMK di sini perkembangannya mengarah ke kuliah ya. Coba dulu ya. Mengarah ke kuliah, jadi kami sebagai pengajar dan fasilitator dari anak-anak ya menitik beratkan supaya anak-anak kuliah bisa melanjutkan. Untuk yang ini aja yang di double track itu memang dipilih yang benar-benar anak-anak nggak melanjutkan ya Pak Imam ya. Ya, diupayakan yang masuk pada double track itu anak-anak. Iya. Karena ya di vokasi dan akademik double. Jadi ada double jalur. Satunya ke akademik, satunya ke vokasi, keterampilan yang mengarah ke pekerjaan. Jadi di double track itu Pak Imam ini di samping membekali anak-anak keterampilan juga masalah penjualannya. Iya, kewirausahaan. Ada dua titik beratnya untuk tahun ini. Yang pertama adalah bagaimana membekali anak-anak terampil untuk memproduksi sesuai dengan ketahanan masing-masing. Ada tata buka, tata busana dan sandra, memproduksi barang dan jasa. Kemudian yang kedua yang sekarang tidak ada adalah bagaimana dia punya keterampilan menjual di era sekarang ini. Anak-anak ya banyak dikenalkan di pasar online. Maksudnya di pasar online. Iya. Beda ya. Iya. Sejak SMA. Kalau SMP kan memang nggak sampai ke sana, karena masih fokusnya melanjutkan. Melanjutkan ke SMA. Ini loh untungnya jadi pembantu. Bisa saja. Dia ikut yuk. Ikut foto bareng. Kita kan sama SMA ya. Ternyata kalau SMA ini nambahin itu tadi ada double track. Iya. Jadi anak punya kalian gitu. Iya, sebagai kewajiban isinya juga yang terampil dan insya Allah unggul dan terampil. Iya. Unggul dan terampil. Dan ganggu. Iya. Terima kasih Bu Dian, mohon maaf. Loh, kopinya sih digawein. Monggo dilanjut. Jadi untuk masalah program yang sudah kami jalankan di misi ini, insya Allah sudah. Terus kemudian itu tadi yang sempat saya potret, yang perlu dikembangkan ini. Terus kemudian mulai dari mana? Dari pembentukan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Mungkin ya, ini hanya pandangan saya juga. Mungkin ada dari yang ini, visi yang berbudaya lingkungan berorientasi global ini, adakah yang bisa dikembangkan selain yang tadi disebutkan tadi ya, menyanyikan atau mungkin ada pengembangan yang lain yang bisa dikembangkan mengingat anak SMA. Terus dunia saat ini kan memang butuh biar anak-anak itu wawasannya luas. Orang nggak hanya orang Pakat saja, nanti ada orang Korea atau wawasannya ke sana mungkin barangkali. Ya, sehingga mereka lebih tahu ternyata kalau harus ke sana itu ya harus bagaimana barangkali ya. Jika bisa ke sana barangkali ya. Untuk yang berorientasi global itu kami membekali anak-anak bahasa asing. Ada bahasa Korea, Jepang, Mandarin, selain bahasa Inggris. Itu di situ. Sudah. Ini yang untuk pembekalan pengembangannya, peningkatan keterampilan bahasa supaya anak-anak mempunyai modal untuk orientasi globalnya. Yang ini menumbuh kembangkan budaya prestasi dan semangat keunggulan.
dan bersaing di era global. Ini yang ke-8. Itu. Kita masih umum Pak ya. Iya. Kalau lebih spesifik jadi tahun dari sini aja saya belum sudah banyak bahasa itu sudah Korea, Cina, itu kan juga kebetulan tidak semua sekolah ya. Mandarin, iya. Mandarin, tidak semua sekolah kan bisa seperti ini. Di Malang Kota aja tidak semua sekolah punya program seperti ini. Ya untungnya di SMA itu ada lintas minat itu, Bu. Itu ada lintas minat itu sehingga ya bisa mengcover anak-anak yang punya minat. Jadi tidak di ngambil semua, bukan. Jadi berbatas anak-anak yang minat saja. Menambahkan saja lagi, biasanya anak-anak dalam bahasa itu untuk pengenalan budaya asing gitu ya. Iya. Pengenalan budaya asing itu utamanya Korea dan Jepang, itu kami ngadakan soju apa? Bahasa itu di bulan bawah, soju berpakaian nada Jepang dan Korea itu apa? Itu biasanya kan anak seperti itu. Jadi sudah dikenalkan sejak awal memangnya anak-anak. Ada yang program Ibu Ayu pakaian Jepang apa kimono. Ya, mulai kimononya itu sudah ditampilkan, anak-anak juga menampilkan. Terus kemarin itu ada anime ya, Jepang itu juga anak-anak. Jadi tentang budaya global ini mungkin karena orientasi kami itu kami punya guru Jepang, kami punya guru Mandarin itu, jadi kayaknya nggak ada, cuma di bahasa Inggris, bahasa Jawa. Ya. Jadi sudah yang lengkap sekali sudah terwujud semua. Ya memang kalau sudah lengkap ini akhirnya pengembangannya di mana? Ya benar banyak ini yang ini yang budaya positif. Ya. Jadi yaitu saya ketika membaca kisi-kisi dari pendampingan, ini mana yang saya angkat ya? Ya agak bullying gitu apa ya? Oh ternyata tadi pagi saya lihat, loh anak-anak datang terlambat masih dihukum. Oh ini aja harus saya benahi gitu, Bu. Bukan, dan saya saat tadi pagi melihat itu ya nggak langsung komentar, nggak boleh dihukum, nggak juga. Karena apa harus ada pemahaman. Nanti kalau cuma ada istilah nggak boleh dihukum, nambah apa itu? Nanti dibiarkan nanti. Padahal kita ada konsekuensi. Iya, ada sanksi dan konsekuensi. Proses lah ya. Sanksi konsekuensi itu mereka mengikuti prosesnya merumuskan. Kalau hukuman kan kayaknya spontan dari guru gitu. Iya. Padahal isinya sama, kemarin suruh Iya. apa gitu Pak. Iya, akan sanksi konsekuensi. Terus kemudian kalau dihukum itu kan kehendak dari guru. Iya. Dan diharapkan itu kehendak dari anak. Saya tak gini Pak, iya. Itu yang diharapkan. Makanya kalau mengarah ke situ berarti yang perlu saya bangun adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk menampilkan nilai-nilai mulia itu. Cuma mungkin aja loh Pak, perkembangan anak sekarang itu lebih percaya diri loh. Ya. Kamu kalau begini enaknya bagaimana sanksinya? Ya nggak diapa-apain kan campur. Ya. Saya gitu. Kalau kita harus punya strategi. Iya, strateginya kalau pakai segitiga restitusi itu. Jadi segitiga restitusi itu yang identifikasi menstabilkan identitas itu kita perkuat dulu. Kalau itu nggak kuat nanti anak-anak itu ya itu jawabannya gelewar-gelewar, nggak jujur, terus kemudian ini cepat, ya terus kemudian celometan seenaknya gitu. Di situ memang kami perlu latihan. Tadi pagi saya dengan Pak Imam itu juga diskusi. Gimana ya Pak Imam kalau gini? Saya kira benar ya Pak. Setiap hari hal yang mungkin berkaitan dengan perubahan anak itu yang sekiranya mungkin agak aneh atau mungkin selalu
Mungkin sudah 3 hari kita di rumah dapat notifikasi. Oh ini sudah ada blognya. Untuk tadi pagi kayaknya banyak tidak di upacara tidak di sini, tidak akan di sebelah sini. Karena saya mungkin barangkali akan orang wali kelas yang akan diolol sama teman-teman. Kok iso milih petugas upacara, kok memilih anak yang satu si A dan si B ini terus yang saya sampaikan tadi. Ini si A dan si B ini anak yang secara mental, secara kemampuan semua sudah tahu. Paling. Tapi saya mulai hari Jumat saya konsep dengan pendamping yang melakukan persiapan pacar. Dulu saya ingin ini kalau dikasih kepada saya gunakan si A. Bisa jadi dekat-dekat yang makanya saya nggak berani dekat-dekat jauh-jauh dengan anak-anak di sini. Saya bilang, saya pas ribut. Aku mau dia salah gitu ya. Nah itu kan tadi. Tapi jalan kan Pak? Jalan. Alhamdulillah jalan. Nah ini Kalau perlu apa ya? Kalau saya garis bawahi itu Pak Imam ini sebagai wali kelas itu menemukan kebutuhan apa yang anak-anak itu cari, yaitu aktualisasi diri, ya, ingin diakui lingkungan itu tadi, sehingga 2 anak itu yang semula kami mandang grade bawah, ternyata muncul dan sukses. Nanti dia akan tambah bangga. Jadi yang seperti itu yang ingin kita lakukan. Iya. Saya kemarin nih. Kalau misalkan ada hal lain yang gagal, saya bilang apa menyalahkan saya bilang. Kalau hanya secara fisik mungkin saya tidak. Ya. Karena hal yang kita Kelas 10 dan kelas 11 kan saya yang ngajar. Terus kemudian kelas 12 ini jadi anak walinya Pak Imam. Dan anak itu sudah saya pesankan ke Pak Imam, anak itu gini gitu. Jadi kalau saya hubungkan dengan materi yang terbaru 2.1, ini yang pembelajaran berdiferensiasi. Loh, ini berarti saya sudah melakukan bersama Pak Imam. Jadi ada pendampingan khusus ke anak tersebut. Gitu. Jadi saya ngangen kalau materi loh, ya aku melakukan itu. Melihat psikisnya, melihat ini tidak ada di profesi yang Terus saya ngomong ke Pak Imam, loh sekolah itu berarti kayak rumah sakit ya Pak Imam. Misalkan pasien nggak pulang-pulang, jangan-jangan salah resep. Tiba-tiba kita harus muncul atau punya ide. Diagnosa. Jadi dokternya. Kita mendiagnosa akhirnya anak kebutuhannya apa. Jadi yang di kelas saya itu memang karena ada 2 beban saya yang harus saya handle. Saya sering komunikasinya dengan mereka, kemudian anak-anak sendiri, jadi yang lain kebetulan yang perempuannya dominan dari mental dari apa dominan. Yang hal pertama saya temukan itu bahwa anak-anak perempuannya itu punya gambaran si A si B itu sudah bukan lingkaran saya maksudnya tidak pernah dia menyapa sama mereka. Jadi egoisnya tinggi. Langsung saya balik. Kalau si A si B itu tidak kamu permain itu yang salah bukan si A. Tapi yang bodoh kamu mau semuanya berpasangan saja. Langsung berpasangan. Saya dan kamu perhatikan. Mungkin saya mati yang di jalan itu di saya Mas A gitu. Biasa cair. Ya. Cair. Pak Imam sudah nampak keberhasilan ke anak-anak. Bu Titi ada usulan berkaitan dengan visi? Terima kasih. Mungkin yang disampaikan oleh Bu Ulfiagi itu mungkin maksudnya tadi yang berorientasi global itu lebih spesifik gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan di misi yang nomor 6. Itu jadi kita tidak menambah kalimat di nomornya, tetapi hanya menambah sedikit.
terkait bahasa, karena bahasa di sini memang ada bahasa 3 bahasa ya Pak, yang memang jarang dimiliki oleh di sekolah lain, bahkan di SMA, karena di beberapa cuma bahasa Inggris, bahasa Jerman gitu, kayak di Al-Ifai saya dulu cuma bahasa Jerman saja. Nah ini mungkin di nomor 6 ini kan ada mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan sesuai bakat minat dalam bidang olahraga, seni, TIK, tata muka, dan bahasa. Mungkin itu bisa ditambahkan karena memang itu masuk di dalam pembelajaran, maksudnya masuk di mata pelajaran. Jadi enak juga misalkan buatan dimasukkan di misi. Apalagi kita punya 3 bahasa yang dipelajari anak-anak. Karena tidak dipungkiri bahwa anak-anak yang di bahasa, diambil jurusan bahasa, itu biasanya kalau masuk ke perguruan tinggi itu biasanya lebih banyak hasilnya. Misalnya masuk ke perguruan tinggi bahasa Inggris atau banyak Mandarin atau apa itu biasanya lebih mudah. Mungkin itu bisa membuat mereka bisa untuk kalau di Jerman itu ada namanya apa Temprof yang bisa belajar ke Jerman dibiayai. Nah itu bisa juga mungkin nanti bisa ke arah situ. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Titi. Jadi usulannya nanti kami catat sebagai masukan yang baik. Nggih. Belum nampak di sini. Nggih. Terima kasih. Untuk yang lain mungkin sudah nggak ada lagi. Kalau tidak ada berarti untuk musyawarah saat kita akhiri. Sebelumnya mungkin ada closing statement dari Bu Lia. Dari diskusi kita ini, saya pribadi terutama ini jadi bisa melihat memang visi misi sekolah sudah dirumuskan dengan baik dan sudah sangat menunjukkan keberpihakan kepada siswa karena semuanya itu berdasar kebutuhan siswa yang akan datang ya, yang menjadi alasan utama dalam membuat visi sekolah. Anak-anaknya lulusan kita ini nanti bagaimana menguasai apa. Kemudian juga semuanya juga sudah dilakukan. Mungkin tinggal pengembangannya saja yang ini tadi sudah, jadi mencari celah di antara yang sudah dilakukan itu. Tapi karena kita ini berkecimpung di dunia pendidikan, anak didik kita ini manusia yang jelas punya kodrat alam dan punya kodrat zaman. Kodrat alamnya tentu saja berbeda-beda, yang mungkin tiap daerah punya kecenderungan yang sama. Tapi terkadang juga mempunyai budaya yang berbeda. Kemudian juga kodrat zaman ini, saat ini mungkin zamannya digital dan kita ketahui lompatan teknologi itu amat cepat. Kita aja sekarang sudah masuk revolusi industri 4.0 gitu. Padahal revolusi industri yang 1.0 itu katanya mesin uap, itu penemuan mesin uap cikal bakalnya. Terus 2.0 itu penemuan televisi, kamera atau televisi itu lupa. Nah itu lompatannya kan puluhan tahun itu. Dari 2.0 ke 3.0, 3.0 itu ternyata penemuan komputer. Ini kan juga mulai cepat. Nah, 3.0 ke 4.0 ini tidak sampai 5 tahun ingat saya. Ya, antara penemuan komputer dengan 4.0 ini ciri khasnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini malah sangat cepat. Dan saat ini untuk beberapa negara maju seperti Jepang, Cina itu sudah 5.0. Kalau nggak salah itu teknologi nano. Jadi nggak sampai 2 tahun kita masih di 4.0, mereka sudah 5.0. Nah, mungkin ada baiknya saat merumuskan atau kita istilahnya mengupdate ya kalau sekarang visi sekolah itu mengarah juga melihat faktor dinamikanya di sana. Ya memang ada hal-hal dasar yang tetap kita pertahankan dalam dunia pendidikan, yaitu selain smart dalam kecerdasan, tapi juga attitude yang baik yang bisa bergaul dan bersaing dengan
dunia yang lebih luas atau dunia global, karena orientasi sekarang nggak hanya nasional tapi internasional. Mungkin juga nanti antariksa mungkin Pak ya, entah beberapa tahun lagi kalau kita ketemu alien ya. Jadi memang visi ada kalanya perlu diupdate, tapi kalau dirasa masih sesuai ya nggak ada salahnya tetap kita gunakan. Cuma mungkin memperkaya misinya, menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan saat ini. Seperti kita ketahui, harusnya pendidikan itu stabil ya Pak. Tapi ternyata ganti menteri, ganti juga kebijakan, tapi kita tetap menerima terbuka karena kita menerima itu sebagai bagian dari perkembangan zaman. Demikian mungkin closing ceremony dari saya, dan kalau dari pertanyaan pemantik itu sudah semuanya, malah sudah lewat. Ya demikian, terima kasih atas kehadiran dan terima kasih ya atas penerimaan saya di sini yang mengganggu waktu jenengan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mulvia Faruqi yang sudah memberi closing statement. Minta doanya juga Bu, semoga SMA Negeri 1 Baka nanti tetap dan semakin meningkat. Terus untuk teman-teman ada yang disediakan oleh sekolah, Mas Yosi bisa nanti dibagi ya. Terus mohon maaf Bu, sambutan kami cuma seperti ini, jadi kami sebagai guru di SMA Negeri 1 Baka mohon maaf. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan saya tetap minta dukungan panjenengan di calon guru penggerak ini. Pendidikan guru penggerak ini jangan jangan sungkan-sungkan. Kalau misalkan saya bisa, pasti saya akan membantu. Tapi kalau saya mau unjuk-unjuk gitu, rotok gimana, sungkan gitu. Mungkin Bu Ulvia juga kalau di sekolah juga gitu, mau unjuk-unjuk kayak sungkan gitu. Tetapi seumpama panjenengan membutuhkan dan saya nggak bisa, saya juga akan mengakui kalau belum bisa. Demikian dari saya, mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.